Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Aduh, saya lecet kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke lab 6. Di lab 6 ini kita akan mengerjakan yang namanya scale dan juga load untuk balance arsitektur dari yang kita buat gitu. Durasinya sekitar 30 menit. Skenario-nya seperti ini ya. Nah, untuk final skenario-nya seperti ini. Oke. Dia akan auto scaling gitu. Di sini saya sudah masuk ya. Kita masuk ke workbench, kita langsung ke tas 1. Kita masuk ke service, masuk ke EC2 ya, seperti biasa. Ini kenapa gede banget sih? Nah, kita masuk ke EC2 ya. Di EC2 ini kita ya just instance ya, seperti biasa just instance. Lalu kita wait until the status check web server display to check pas ini saya choose refresh to update to status. Oke. Kita cek udah running ya, ini web servernya udah running, udah aman. Sekarang kita screenshot dulu ya web servernya. Habis itu wait until status check udah. Sekarang kita select web server. Setelah itu kita klik action ya. Habis itu kita buat create image instance setting ya. Image and template, kita create image ya. Sekarang kita masuk ke image. Sekarang kita bikin image web servernya Amy ya. Kita bikin namanya web servernya Amy. Lalu untuk descriptionnya kita pakai lab Amy for web server. Kita pakai lab Amy for web server. Lalu kita create ya. Kita screenshot dulu. Lalu kita create ya, kita create image. Oke. Sekarang kita akan buat target group. Oke. Kita cari target group dulu, target. Left pane kan. Target volume event. Nah ini ya, buka target group ya. Kita choose target group dulu. Choose apa create sih? Create ya. Create, kita bikin create target group. Terus kita pilih instance ya. Lalu kita target group name-nya lab group. Lab group ya. Terus selectnya lab PVC. Lalu from the VPC drop down menu. Oh ini ya. Oke. Habis itu choose next ya. Choose next. Udah. Sebelum kita ingin, kita anukan dulu ini kan. Kita inikan dulu. Lalu kita inikan. Ya, kita bikin target group name-nya kita ubah. Juga telat ya kuping. Oke, setelah itu selesai, kita akan choose snake ya. Kita akan choose snake. Habis itu kita choose snake the register target. Oke.
the registration screen appears. Terus habis itu kita ngapain? Create target group ya. Kita create target group ya. Oke. Lab groupnya udah kita buat. Setelah itu kita masuk ke load balance. Kita masuk ke load balance, habis itu kita create load balance. Apa ini maksudnya? Ini aja ya, cuman review aja dari ini sih. Oke, di sini kita akan under application load balancer. Kita klik up under, kita choose create. Gimana? Nih ya, application load balancer. Kita mencet create, ya kan? Terus load balancer name lab ELB ya. Kita di load balancer ini kita kasih nama EL lab ini ya. Lalu setelah itu kita di for PVC kita ganti jadi lab PVC ya ini ya. Lalu kita sensor dulu bagian ini. Sensor dulu ya. Sensor dulu, habis itu aduh mata gatal banget ya. Oke, sekarang choose the firstnya itu di mana nih? Kita udah masuk nih ke ini. Sekarang kita udah ganti ini jadi lab. Sekarang ini udah kita selesai belum? Kita masukin di sini. Choose the first. Sekarang kita masuk choose the first display in availability zone mana sih? Oh ini ya, availability zone and subnet. Choose the first availability in second public subnet. Public choose the first display availability zone, then select public subnet 1. Oke. Terus ininya untuk ininya public subnet 2. Oke, udah benar ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita delete, habis itu kita masuk ke network mapping sini. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kita udah network mapping udah selesai. Kita udah bikinnya di sini. Nah, sekarang in security group kita choose drone and web security group. Ini. Nah, sekarang untuk defaultnya apakah kita below the drop down choose the X. Nah, sekarang kita ini ya, defaultnya kita X ya. For the list and HTTP row action forward to lab group.
untuk targetnya in the security group section for the listener HTTP. Oke, 80 ya udah benar sih. Aduh. Scroll down. For the listener HTTP. For listener mana sih? From the group menu choose the X. Oke, udah. For the listener, set the default action to forward to lab group. Ini kah? Ini. Target group. For the listener HTTP 80 row. For ini kah? For listener. Ini ya. Sini sih. Ya direct apa for? Set the default action to for. Oh, tadi kan dia default ya di sini. Jadi gini ya, seharusnya segitu sih ya. Oke, sekarang kita listenernya kita ubah, kita masukin ke lab group. Kita atau di sini ya, di bawah sini ya? Apa di sini add listener ini? Ya sih. Oh enggak ya, remove. Kita benar ya nih, listener ini forward to lab group. Target groupnya udah ke ini. Sekarang kita create load balancer ya. Create. Oke, create load balancer sudah selesai. Sekarang kita choose to view. Mana choose-nya ya? View. Ini ya, view. View-nya di mana nih? Di label ini apa? Balancer apa? Sini ya. Ini masih state-nya masih provisioning. Memang kayak gitu. We show step provisioning this not need one to history. Please continue with the next task. Oke, berarti emang kita nunggu ya berarti ya. Kita nunggu sampai berhasil. Sekarang kita in left navigation pane kita ganti ke launch template. Kita ganti ke launch template sini. Kita bikin create launch template. Launch template name kita ubah jadi lab config. Select auto scaling guidance, kita ini ya, kita provide. Habis itu untuk application and OS image-nya kita kok pusing ya. In the application OS image, ini kan Amazon Machine Image, ini kah? Amazon Machine Image. Ada choose my AMI. Oh ini choose my AMI. Choose web server AMI. Kemana nih? Sebentar. Kita ini dulu ya. Kita coba screenshot bagian sini. Kita screenshot dulu bagian sini. Kita add. Habis itu untuk my AMI-nya instance step itu jadi web server my AMI ya di sini.
Terus untuk instant tab-nya aduh lama banget ya. Terus itu untuk instant tab-nya kita ganti T2 micro. Jadi T2 micro ya. Lalu key pair name-nya kita jadi Foki ya. Habis itu firewall-nya kita akan choose udah ya, choose existing group name. Terus security groupnya kita pilih security group. Jadi kan ini toh, kita masuk ke security group ini. Habis itu kita masukin advanced web security group, tapi ini toh. Oke, sekarang scroll down to advanced detail, kita expand ya. Setelah kita expand, scroll down detail / enable. Mana nih, scroll down. Lalu detail CloudWatch monitoring. Detail CloudWatch monitoring. Mana ya? Detail. Scroll down to detail CloudWatch monitoring. Detail cloud. Nih oke, nemu. Select enable. Jangan aja kah? Ganti. Oke, sekarang kita screenshot dulu ya. Tadi kan kita udah screenshot di lab config atasnya doang. Bisa kita screenshot MI-nya dulu. Lalu kita screenshot Foki dan juga ini ya, key pair, foto key pair. Terus untuk settingnya kita ubah jadi ini ya, security group. Nah oke. Setelah itu advanced detailnya kita expand. Terus ini kita ubah jadi enable. Tadi mana kita enable? Lah mana sih? Lah mana ya? Nah ini nih, kita ubah jadi enable ya. Oke, sekarang selanjutnya kita disuruh untuk launch template. In success dialog, choose config. Kita choose config ya. Habis itu kita klik action. Lalu kita lakukan auto scaling group. Auto scaling group mana lagi? Ini benar toh? Auto scaling group. Create auto scaling group mana sih? Nah ya, create auto scaling group. Oke. Untuk scape-nya kita ganti jadi lab auto scaling group ya. Kita screenshot dulu. Oh ini plus step by step ya. Salah.
Kita pilih next. Step 2 nya itu kita pilih lab VPC, lalu availability zone nya private subnet 1 and then OP2 ya. Private subnet 1 sama private subnet 2. Private subnet 2. Oke. Gitu ya. Kita screenshot lagi tuh step 2 nya. Next. Habis itu kita configure di step 3, choose attach and choose attach. Ini ya. Habis itu select lab group, exiting. Ini select lab group. Habis itu in additional setting. Additional setting itu di mana ya? Additional setting. Ini ya. Additional setting mana lo? Enable group. Coba ini aja deh, cari ya. Tuh, ada loh. Apa ini masuk ke step berikutnya? Enggak. In the additional setting. Additional setting ini mana? Ini kah? Enable group matriculation within CloudWatch. Kita dulu teman-teman. Tambah lagi ya? Nggak ada tuh. Bukan. In additional setting. Mana ya? Select lab group kan, terus additional setting itu di mana, bos? Di atas kan? Mana? Additional setting. Additional. Kayaknya ada VPC nya bukan di sini. Gak ada. Ini aja sih ya. Coba bentar saya coba dulu ya, saya stop dulu bentar ya, saya cek dulu di luar atau cek di YouTube dulu deh kali ya. Coba ke YouTube dulu. Ini apa namanya? Lab 6 scale. Kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut lagi. Ya, lab scan. Coba ini kita cek. Ini orang ini ngerjain 16 menit sih. Kita cek.
next dulu deh. Nah ini baru ada nih di step 4, enable group metric collection with CloudWatch. Nah ini step 4, group setnya desire-nya jadi desire-nya jadi 2. Terus untuk minimum capacity-nya 2. Terus untuk max-nya 6. Oke. Ini kita selanjutnya additional setting ini ya. Additional setting. Set. Nah, cakep ya. Oke, sekarang ini udah 6. Mana tadi? 6. Habis itu untuk scaling policies, mana sih scaling? Jadi gitu step berikutnya. Target value nya 60. Ini mah berikutnya pasti ini. Oh, ntar dulu. No. Nah, ini tadi. Under scaling policy target. Lab scaling policy. Lab scaling. Coba kita next dulu ya. Gak ada bos. Previous. Kan ini no scaling policy. Oh, nih target scaling policy name-nya nggak ada. Tadi lab scaling. Habis itu average CPU utilization, kita target value nya kita ubah jadi 60. Nah begini ya. Setelah itu kita choose next. Coba kita screenshot dulu. Oke. Kita next ya. Di sini choose next, configure identification, auto scaling text space you use default setting. Oke, ini kita next aja berarti. Untuk tag kita add tag dulu. Name lab instance ya. Name ini lab instance. Harus kita screenshot lagi. Kita next. Oke, kita review dulu sebentar. Oke. Dan kita screenshot aja ya. Set. Ntar dulu cuy. Kok kayaknya bagian teksnya belum di screenshot, belum masukin. Dah, habis itu kita create auto scaling. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Your attachment inside will be launched to reach the desired count of 2 instance.
Kita coba dulu ya. Kita nunggu juga di sini statusnya. Oke, sekarang in the left pane choose instance. Oke, choose instance. Kalau ada mau, nah ya 2 lab instance ya initializing. Sekarang kita masuk tuh, sekarang kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu di bagian sini. Kita screenshot dulu ya. Apa ini? Kita screenshot dulu. Ada 2 jalan instan ya. Ada 2 instan yang berjalan. Lalu kita klik target grow. Oke. Select lab group. Habis itu choose target. Why interested both? Wow, masih banyak rupanya. Oke, nanti dari mana? Targets white until status of both instant transition to healthy. Oke, sudah ya. Sudah healthy. Sudah sehat. Sekarang in the left kita choose load balancer. Habis itu kita masuk ke load balancer, kita select ini ya. So email to making sure to omit copy DNS name. Mana nih? Ini ya. Bukan. Should look up. Oh ini nih DNS name. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Open a new browser tab and then manage copy press enter. New tab. Bismillah. Bisa ya. Udah masuk. Kita enter. Tapi di sini kita belum ngasih tahu ya. Ntar dulu. Kita enter dulu help-nya nih. Oke, masuk. Sekarang kita masuk ke CloudWatch. Cloud. Di mana sih? Nyari dulu ya. Nyari dulu. Cloud Watch. Ini ya. Kita masuk ke CloudWatch. Kita choose alarm ya. Kita choose alarm. Oke, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu alarmnya ini. Oke. Kita baik lagi nih. Choose auto scaling group lagi. Auto scaling group. Terus disuruh apa nih kita? Select. Habis itu in the bottom of that page choose automatic. Mana?
In the bottom half of the page, choose the automatic scaling tab. In the left navigation pane, choose auto scaling group. Auto scaling group. Oke. Mana sih? Nih, automatic scaling. Lab auto scaling group. Scaling. Oke, habis itu ngapain? Mana sih? Sampai pegel saya. Tunggu. Ini lab smelting dulu yang sama. Ini lab scaling polisi. Saya lab scaling polisi. Oke, ini udah. Terus why? Action kah? Tapi nggak bisa diapa-apain. Predictive scaling. Action. Nggak ada. Nggak bisa diedit. Apa sih, nggak paham loh. Tapi ini memang udah ada 2 alarm sih. Coba dulu. Choose the OK alarm. Kurang dari 60 ya. Kita masukin. Iya loh, udah oke sih sebenarnya. Tadi gunanya apa coba? Terus buka instance automatic scaling tuh. Tapi yang dynamic scaling polisnya nggak bisa di. Oh ini ding, edit. Nah, target value nya kita ubah jadi 50. Nah, oke, sorry. Value itu 50. Oke, update tablet dulu ya. Update dulu. Oke, udah update ya. 50 udah. Sip. Sekarang baru ke CloudWatch kita. Ya. Oke, sekarang di tadi its name oke. Oke, return to browser tab with the web application. Apa sih maksudnya? Return to browser tab with the application. Ini bukan. Nih, kita udah dulu. Kita ini dulu ya. Masih infusion data ya. Oke. Yang ini 50 nih. Kalau misalkan chip dari view, oke. Itu car show very low, bla bla. Return the choose load test beside the AWS logo. Oh ini ya, kita balik sini lagi. Kita dulu.
kita sini ya. Ini apa sih? Salah cuy. Ini taruh di sini. Nah, oke, kepala sudah mulai pusing nih ya teman-teman. Oke, setelah itu di mana lagi sih? Sekarang kita buka load test ya di sini. Oke, ini kita disuruh deh. Kita buka load test. Oke. Under high CPU is load. Auto refresh. Oke. Tadi dia refresh ya selama 5 detik gitu. Sekarang sekarang kita return to browser tab, kita masuk ke ini ya. Lalu dari OK, in the last minute dan alarm hello alarm sound change to OK, and the alarm satu set you can choose oke. Udah oke nih semuanya. Alarm dua-duanya udah oke. Oke, sekarang alarm dua-duanya udah oke. Setelah itu wait until alarm high, alarm enter the alarm set. You can now file additional instance. Oke, kita mulai masuk ke ini ya. Kita masuk ke AC2. Sekarang kita akan melihat bahwa ada instance yang apa tadi katanya? More time to lab instance will be running. The next will be arcade by auto scaling response to CloudWatch. Alarm. Ini kan yang tadi ya, nggak sih? Yang mana sih? Sudah sekali. Ini emang ini kan, view alarm. T2 micro view alarm. Kedua. Ini label lab instance show be running. Iya sih, bener sih. Setelah itu kita enter lagi ya. Habis itu select web server. Web server 1. Habis itu kita instance stage ya, kita ubah ke terminal instance ya, kita jadi delete ini. Oke, sekarang kita udah terminate. Kita terminate ya. Setelah itu ini kapus sih seharusnya. Mind over matter.
Udah bayang nih ada lab instance baru nih. Coba. Salah ya. Oke, sekarang coba kita submit dulu ya. Apakah sudah berhasil? Oke, kita cek apakah gradingnya berhasil ya. Apakah ada kesalahan atau gimana, karena ada agak banyak sih, agak terlalu panjang ya untuk labnya ini. Saya takut ada beberapa yang terlewat. Oh, udah berhasil semua. Oke, berhasil semua ya teman-teman. Berarti tidak ada kesalahan, aman sejahtera. Dan kita enter terus. Kita save. Oke, dah. Itu saja ya untuk lab kali ini, lab 6, lab terakhir di cloud computing. Saya Zakwan Bapak dan Nijaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.